Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pasti baik dong, masa nggak baik? Alangkah lebih baiknya kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, ibu pimpin saja ya. Berdoa mulai. Berdoa dicukupkan. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Nggak ada kan? Pasti masuk semua? Oke, baik. Kalian tahu nggak sih hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu? Harusnya tahu dong kita mau belajar apa. Ya udah deh, karena kalian nggak tahu hari ini kita mau belajar apa, jadi ibu kasih tahu saja ya hari ini kita mau belajar apa. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Ada yang tahu nggak sistem peredaran darah pada manusia itu apa? Apa tadi ada yang bilang apa? Darah yang mengalir. Iya betul, ya sebenarnya betul sih, darah yang mengalir. Peredaran darah yang mengalir dari tubuh manusia. Lebih spesifiknya itu, sistem peredaran darah itu merupakan suatu sistem dalam tubuh manusia yang disebut juga dengan sistem kardiovaskuler, yang merupakan sistem pemindahan nutrisi dan zat-zat tertentu melalui sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh sel-sel organ dalam tubuh atau sebaliknya. Nah, lebih simpelnya, sistem peredaran darah itu bertugas mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh manusia atau tubuh kita, begitu loh anak-anak. Dalam sistem peredaran darah pada manusia itu ada tiga komponen yang terlibat, yaitu yang pertama ada darah, yang kedua ada pembuluh darah, yang ketiga ada jantung. Ketiganya itu saling berkaitan dan bekerja sama untuk mengedarkan darah ke setiap sel-sel di seluruh tubuh. Begitu anak-anak. Bisa dipahami nggak maksudnya? Gini nih anak-anak, seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh kita itu butuh oksigen dan nutrisi supaya bisa berfungsi dengan baik. Jadi kalau sistem peredaran darah dalam tubuh kita ini nggak berfungsi dengan baik, ya sel-sel dalam tubuh kita tuh bisa rusak atau bahkan bisa mati loh anak-anak. Tahu nggak itu? Jadi peredaran darah yang lancar itu memungkinkan tubuh bisa berfungsi dengan baik. Begitu anak-anak. Nah, tadi kan ibu udah jelasin kalau dalam sistem peredaran darah tubuh manusia itu ada 3 komponen yang terlibat. Apa saja anak-anak? Yang pertama ada darah, betul. Yang kedua ada pembuluh darah, ya. Yang ketiga ada jantung, betul. Nah, nanti satu persatu akan ibu jelaskan terlebih dahulu ya, agar kalian lebih paham. Oke anak-anak? Nah, dari 3 komponen tadi, yang pertama akan ibu jelaskan yaitu ada jantung. Kalian tahu jantung itu apa? Ya, yang bisa berdetak dalam tubuh itu benar. Karena yang berdetak, yang deg-degan itu jantung, betul. Tapi sebenarnya jantung itu merupakan organ utama dari sistem peredaran darah di tubuh manusia loh anak-anak. Nah, jadi jantung itu merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh kita. Nah, apabila jantung itu terkena gangguan atau berhenti berdetak, kita bisa apa? Bisa mati loh anak-anak. Jantung manusia itu juga terdiri dari beberapa bagian loh anak-anak. Nanti ibu bakal tampilin ya. Bagian jantung itu ada apa saja sih?
Yang pertama ada aorta. Aorta itu letaknya di situ loh, seperti gambar ini. Aorta itu fungsinya itu mengalirkan darah dari jantung, begitu. Bentuknya itu seperti pipa juga. Ini Ibu tampilkan gambarnya nih. Lalu yang kedua itu ada serambi kanan. Berarti letaknya sebelah kanan ya. Serambi kanan itu fungsinya menerima darah yang kaya CO2 dari seluruh tubuh. Yang seterusnya itu ada bilik kanan yang berfungsi memompa darah yang kaya CO2. Yang selanjutnya itu ada bilik kanan. Bilik kanan itu berfungsi memompa darah yang kaya CO2 ke dalam paru-paru kita, begitu. Selanjutnya ada serambi kiri. Letaknya sebelah kiri berarti kan dari serambi kanan. Nah, serambi kiri ini fungsinya untuk menerima darah yang kaya O2 atau oksigen dari paru-paru, begitu. Lalu ada katup jantung. Katup jantung itu fungsinya menjaga aliran darah agar tetap searah, begitu anak-anak. Yang terakhir itu ada bilik kiri, berarti di sebelahnya bilik kanan, yaitu memompa darah yang kaya O2 atau oksigen ke seluruh tubuh manusia. Nah, Ibu tampilkan gambarnya. Bisa dicermati anak-anak, bisa dicermati dan dilihat gambarnya ya. Oke, jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang jantung dan bagian-bagiannya. Nah, yang selanjutnya itu ada pembuluh darah. Kalian tahu nggak sih kalau pembuluh darah itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada arteri atau pembuluh nadi. Lalu yang kedua itu ada vena atau pembuluh balik. Lalu yang ketiga itu ada kapiler. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan yaitu ada arteri atau pembuluh nadi. Arteri atau pembuluh nadi yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung, begitu anak-anak. Terus yang kedua itu ada vena atau pembuluh balik. Vena atau pembuluh balik itu bertugas untuk mengalirkan darah menuju ke jantung. Tadi kan kalau arteri itu mengalirkan darah dari jantung. Nah, kalau pembuluh balik atau vena ini mengalirkan darah menuju ke jantung. Tadi arteri dari jantung. Nah, kalau vena menuju jantung, begitu. Ibu juga tampilkan gambarnya loh di sini. Bisa dilihat baik-baik mana yang vena, mana yang arteri. Begitu. Dilihat ya. Nah, lalu yang ketiga itu ada pembuluh kapiler. Pembuluh ini merupakan pembuluh yang berukuran paling kecil ketimbang pembuluh darah lainnya. Bisa dilihat sendiri gambarnya loh. Pembuluh kapiler itu kecil kan? Nah, kapiler ini itu merupakan gabungan dari pembuluh nadi dan vena yang bercabang. Gitu. Pembuluh ini tuh juga punya dinding yang sangat tipis loh. Di dalam kapiler ini terjadi proses filtrasi dan absorpsi. Pembuluh ini juga pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, dan hasil ekskresi jaringan. Apakah bisa dipahami anak-anak penjelasannya? Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang pembuluh arteri dan pembuluh vena. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya pembuluh arteri dan pembuluh vena itu punya perbedaan. Kalian tahu nggak perbedaannya apa saja? Yang pertama, dinding dalam pembuluh arteri itu tebal, kuat, dan elastis. Sedangkan dinding pembuluh vena itu tipis dan kurang elastis, begitu. Jadi kalau pembuluh arteri itu dinding pembuluhnya itu tebal, kuat, dan elastis, betul. Nah, kalau dinding pembuluh vena itu tipis dan kurang elastis.
Lalu yang kedua itu pembuluh arteri itu punya katup itu hanya ada di jantung. Sedangkan pembuluh vena itu punya katup yang banyak. Tadi kan arteri hanya punya katup di jantung. Nah, kalau vena itu punya katup yang banyak. Lalu yang ketiga itu letak dari pembuluh arteri itu letaknya jauh di bawah kulit. Sedangkan letak dari pembuluh vena itu terdapat di dekat permukaan kulit gitu. Lalu jika pembuluh arteri itu mengalirkan darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen, kecuali arteri pulmonalis gitu. Sedangkan pembuluh vena itu mengalirkan darah yang banyak mengandung CO2, kecuali vena pulmonalis. Begitu anak-anak. Oke, selanjutnya ibu akan menjelaskan komponen tubuh manusia yang selanjutnya. Nah, komponen tubuh manusia yang selanjutnya itu ada komponen darah manusia. Kalian tahu darah kan? Pasti udah tahu dong kalau darah. Nah, darah itu punya bagian-bagian darah loh. Yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah itu berfungsi untuk mengedarkan sari makanan, protein, dan hormon itu. Lalu yang selanjutnya ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, sel darah merah itu berfungsi membawa O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan CO2 ke paru-paru. Begitu anak-anak. Ibu menjelaskannya simpel-simpel saja ya. Kan tadi udah ada eritrosit atau sel darah merah. Nah, selanjutnya itu kebalikannya merah putih, tahu kan? Jadi merah putih. Nah, merah sel darah putih itu juga ada atau namanya disebut leukosit. Nah, fungsinya itu melawan kuman atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sel darah putih itu maksudnya bukan darah kalian tuh putih, itu bukan. Itu kayak istilah. Lalu yang selanjutnya ada trombosit atau keping darah, yaitu fungsinya untuk membantu pembekuan darah. Bayangin aja nih, jika nggak ada trombosit, kalau kalian terluka, pasti darah kalian tuh bakal keluar terus menerus loh. Gitu. Nah, kan kalian kalau terluka kan pasti darahnya membeku, bukan membeku jadi es batu, itu enggak, maksudnya mengental begitu. Dari tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang peredaran darah pada manusia. Dari mulai ibu jelasin jantung, pembuluh darah, itu sudah ibu jelasin semua ya. Tapi ibu jelasinnya secara singkat-singkat aja ya, begitu. Biar kalian pahamin dulu gitu. Nah, lalu yang selanjutnya itu, kalian tahu nggak kalau peredaran darah itu punya urutan? Nah, urutan peredaran darah manusia itu ada dua, yaitu ada peredaran darah besar dan ada peredaran darah kecil. Nah, urutan peredaran darah besar itu yang pertama dari bilik kiri, terus ke aorta, lalu ke kapiler seluruh tubuh, lalu vena atas dan bawah, dan serambi kanan. Nah, kalau udah peredaran darah besar, berarti sekarang peredaran darah kecil. Iya. Tadi peredaran darah besar apa saja? Bilik kiri, aorta, kapiler seluruh tubuh, vena atas dan bawah, yang terakhir serambi kanan. Sedangkan peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, arteri paru-paru, lalu ke paru-paru, lalu ke vena paru-paru, dan yang terakhir ke serambi kiri gitu. Nah, ibu tampilkan gambarnya ya, urutan peredaran darah pada manusia begitu. Kalian cermati baik-baik gambarnya.
Nah, itu penjelasan yang bisa ibu sampaikan anak-anak tentang sistem peredaran darah pada manusia. Gak kerasa ya, ibu udah jelasin materinya banyak banget ya. Nah, untuk tugas kalian, nanti kalian menggambar urutan peredaran darah seperti yang baru saja ibu jelaskan tadi. Nanti gambarnya seperti ini saja ya anak-anak, bisa dilihat sendiri. Kalau bisa sih gambarnya nggak usah bagus-bagus juga nggak apa-apa, tapi kalau bisa yang bagus gitu, yang niat, yang penting niatnya aja kalian gambarnya pasti bagus begitu. Nanti dikasih keterangannya juga ya, itu apa begitu urutannya. Jadi pembuluh peredaran darah besar, lalu peredaran darah kecil, begitu dikasih keterangannya ya anak-anak. Bisa dipahami nggak tugasnya anak-anak? Bisa dong? Udah bisa? Bisa. Oke. Tugasnya gampang kan, cuma gambar doang. Gambarnya juga udah seperti itu, seperti yang punya ibu lagi, yang ditampilkan sama ibu gitu. Nah, nanti kalau udah selesai gambar, mungkin ada beberapa anak yang maju ke depan buat nunjukin hasil gambar kalian ke teman-teman kalian. Udah gitu aja. Lalu kalian mau kasih tugas lagi nggak? Nggak mau, ya udah nggak usah ya. Cukup tugasnya itu cukup gambar tentang urutan peredaran darah saja ya. Oke. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat ibu sampaikan hari ini. Sudah cukup banyak banget kan tadi ibu jelasin materinya. Nah, kita bahas kembali tadi sistem peredaran darah itu apa? Sistem peredaran darah itu juga disebut dengan sistem kardiovaskuler. Sistem itu tuh merupakan bagian dari kinerja jantung dan juga pembuluh darah. Tugas utamanya tadi apa? Mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Betul begitu anak-anak. Ibu harap kalian paham dengan materi yang ibu berikan hari ini yang cukup banyak banget ya. Gimana perasaan kalian udah mempelajari materi hari ini? Seneng? Mumet? Pusing? Seneng? Oke. Tapi untuk hari ini, setelah ibu menjelaskan materi yang banyak banget tadi, kalian itu keren, kalian itu hebat karena tadi udah dengerin ibu jelasin materi, lalu udah ngerjain tugas kalian dengan baik. Pokoknya kalian keren. Tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Oke. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin aja ya. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih anak-anak. Jaga kesehatan selalu ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.